Nah, lanjut ya. Batas aurat laki-laki dan perempuan ya. Nah, kenapa saya bilang aurat ini tidak selalu diidentikan dengan perempuan saja, karena laki-laki pun punya batas auratnya masing-masing ya. Oke, kita lihat. Nah, ini berdasarkan hadis riwayat Ahmad dan Al-Baihaqi. Aurat laki-laki itu di antara pusar sampai lutut ya. Pusar ya, udel kamu ya, pusar kamu itu sampai lutut. Nah, disitulah dari pusar sampai lutut kalian harus menutup bagian itu ya. Nah, nih yang suka berolahraga gitu kan, main futsal dan sebagainya, itu kan ditonton, misalkan ada akhwat yang menonton gitu kan, itu harus di apa ya, terjaga itu lututnya kan. Kadang-kadang celana bola itu kan di atas lutut ya. Nah, hati. Jadi aurat laki-laki itu dari pusar sampai lutut ya, sampai lutut. Jaga itu aurat kalian para laki-laki. Nah, yang punya body bagus pun ya, misalkan berotot gitu kan ya, oh, keren gitu kelihatannya. Nah, tetap harus dijaga itu dari yang namanya pusar sampai lutut, karena itu menjadi aurat laki-laki. Selanjutnya, aurat perempuan itu seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan ya, yang sudah dijelaskan tadi dalam hadis tadi ya. Ya, aurat ini wajah ya, dan telapak tangan. Ingat, telapak tangan ya. Telapak tangan itu dari sini saja, sebatas ini saja ya, ke atas. Ke bawah, ke sini, ini masuk aurat. Awas, telapak tangan, bukan tangan. Kalau tangan ya keseluruhan. Tapi kalau telapak tangan itu ya segini batasannya. Ya. Jadi itu harus kalian jaga dengan baik. Nah, bagi kalian para wanita. Ingat, laki-laki dari pusar sampai lutut auratnya. Kalau perempuan seluruh anggota tubuh kecuali wajah atau muka dan telapak tangan ya, telapak tangan ya, ke atas ya, sampai sini. Oke. Nah, ini lihat, di sini ada sebuah gambar. Pertama laki-laki dulu ya. Laki-laki itu paling mudah sebenarnya karena auratnya pun sebatas pusar sampai uh, lutut saja. Tapi tetap harus dijaga, ketentuannya harus digunakan. Nah, laki-laki, pertama kita lihat dulu gambar laki-laki. Di situ ada penjelasan tidak terlalu tipis dan ketat hingga menampakkan bentuk aurat ya. Walaupun misalkan dari pusar ke atas itu bukan aurat, tapi tetap harus dijaga itu ya, karena banyak lawan jenis yang menjadi apa ya, bermaksiat ketika melihat lekuk tubuh kalian. Jadi jangan tipis-tipis lah baju itu ya, jangan tipis-tipis, jangan tong ngetat-ngetat ya. Bayalah badan berototnya nggak kelihatan orang juga, yang penting terjaga dan tidak menjadi dosa untuk diri kita dan orang lain ya. Selanjutnya menutup aurat antara pusar sampai lutut ya, itu sudah pasti ya. Ya. Selanjutnya pakaian tidak menyerupai perempuan. Ya laki-laki nggak usah lah gaya-gaya pakai rok gitu kan, walaupun menutup aurat gitu kan. Waktu menutup aurat, tapi kan itu rok itu kesannya perempuan. Ya kan? Ya, rok gitu. Nah, jadi ya pakai celana dan sebagainya. Nah, seperti itu ya. Tidak boleh menyerupai perempuan. Nah, sekarang lihat ke perempuan. Ya, ke gambar perempuan. Di situ tergambarkan bahwa menampakkan muka saja ya. Muka aja yang terlihat ya. Awas, muka saja. Berarti kalau muka saja, rambut itu harus tertutup. Ya. Awas yang suka pakai kerudung jipon gitu ya. Kan rambutnya muncul-muncul di depan itu kan. Nah, itu gak boleh itu. Karena kan ketentuannya wajah, muka, rambut, rambut dari sini ya, rambut, kan, telinga ke sana itu tidak boleh terlihat menjadi aurat.
Nah, ya. Selanjutnya melabuhkan tudung atau kerudung menutupi sampai dada. Jadi kerudungnya itu menutup sampai dada ya. Ya. Nah, hakikatnya baju seragam kalian itu sudah menutup dada kerudungnya itu. Ya. Cuman sudah menutup dada diginiin, Pak, dilipat-lipat terus dikadiekeun. Gitu kan? Ya kan disampingkan ke. Jadi yeuna katinggal. Nah, nggak boleh. Ya. Kerudungnya itu harus menutupi dada kalian. Ya, nggak boleh apa namanya, sudah diatur kok sama sekolah juga bahwa kerudung itu pasti menutup dada. Cuman kita yang suka di apa ya mah ditalikan misalkan itu disampingkan ke dia kalau jadi kelihatan bagian sininya dadanya itu kelihatan. Nah, nggak boleh itu ya. Selanjutnya menutup hingga ke pergelangan tangan ya, menutup sampai ke pergelangan tangan. Ingat ya bahwa aurat perempuan itu telapak tangan ya, batasannya telapak tangan dan muka saja. Nah, selanjutnya pakaian tebal, longgar dan tidak menyerupai laki-laki. Ya, pakaian tebal, longgar. Ini bahasanya longgar. Kalau misalkan memang sih tertutup oleh kain, tapi kalau misalkan ngetat, apa bedanya? Kan sama aja. Nah, kalau misalkan seperti itu, tidak menutup aurat, dan yang namanya menutup aurat mah tidak menampakkan lekuk tubuhnya. Kalau misalkan pakaiannya yang ngetat-ngetat, walaupun tertutup kain, itu tidak termasuk menutup aurat, sama aja itu memamerkan auratnya. Nah, seperti itu. Jadi pakaiannya itu harus tebal. Tebal dalam arti ya jangan apa ya, jangan tong carang lah, gitu kan. Kena matahari kelihatan kan dalamnya, gitu kan. Hati-hati yang pakai baju-baju warna terang itu kan, kalau misalkan kena sinar matahari atau sinar apapun kan biasanya suka itu ya carang gitu ya bahasa Sunda nama. Nah, makanya harus tebal pakaiannya. Makanya kalau misalkan perempuan tidak cukup pakai apa namanya baju seragam saja, tapi pakai daleman, misalkan pakai kaos dan sebagainya. Nah itu biar terjaga aurat kalian. Selanjutnya memakai stocking. Stocking itu bahasa mudanya mah kaos kaki lah. Nah, karena ingat kaki itu termasuk aurat ya, makanya gunakanlah stocking atau apa namanya kaos kaki. Nah gitu ya, ini panduan mudah kalian apa ya pakaian, cara berpakaian yang sesuai syar'i itu ya. Kalau laki-laki tadi ya, pertama bajunya tidak terlalu tipis, tidak carang ya, tidak ketat juga. Nah, jadi walaupun aurat laki-laki itu dari pusat sampai lutut saja, tapi tetap harus dijaga ya, tidak boleh terlalu ketat ya. Nah, pakaian menutup dari pusar sampai lutut. Nah, yang ketiga, tidak boleh menyerupai perempuan. Walaupun pada hakikatnya menutup aurat, tapi kalau misalkan yang dipakai rok mah itu nggak boleh ya. Kalau perempuan menampakkan muka saja, ya silahkan muka boleh ya, boleh karena memang itu batasannya. Melabuhkan tudung sampai dada, kerudungnya sampai dada ya. Tiga, menutup bajunya itu sampai pergelangan tangan ya, sampai pergelangan tangan. Yang keempat, pakaiannya tebal, nggak boleh apa ya, pakaiannya tebal sehingga tidak carang ya, tidak kelihatan kalau dari luar gitu kan. Dan tidak menyerupai laki-laki ya, janganlah berpakaian layaknya laki-laki ya, celana gitu kan. Nah itu kan laki-laki itu kesannya menggunakan celana, kalau perempuan itu kesannya menggunakan rok ya. Kalau misalkan kalian wanita menggunakan celana, hakikatnya kalian sedang menampakkan aurat kalian kepada orang lain, karena yang namanya celana itu ya membentuk lekuk tubuh kan, seperti itu. Dan jangan lupa memakai stocking atau kaos kaki ya, mudahnya mah. Oke, selanjutnya, nah ini yang masih banyak di pikiran orang, kalau pakaian syar'i itu jadul, gak keren, gak trendy ya. Kalian itu salah besar kalau berpikiran bahwa pakaian syar'i itu tidak keren, tidak trendy, kesannya itu kolot gitu kan ya.
Kita lihat ya. Oke, contoh kerudung sekolah nih. Nah ini. Oh, nih. Lihat ya. Bagus kerudungnya. Tetap sesuai syar'i, tertutup sampai dada ya. Ditambah untuk menjaga rambutnya itu tidak keluar ya, gunakanlah ciput ya. Wanita pakai ciput sebelum di kerudungnya, jadi rambutnya itu aman insya Allah. Nah, kalian lihat ya, di situ gambarnya kerudungnya menutupi dada ya. Oke, nah ini lihat ya, ya kan, tidak menerawang, tidak ketat, dan menutupi dada ya. Tidak ketat kan, bajunya tidak ketat, longgar ya, tidak menerawang dalam arti ya tercarang lah gitu kan, karena menggunakan apa namanya, dibalut dengan, ditutupi dengan kaos dan sebagainya. Nah, seperti itu. Ini kerudung yang sesuai syar'i, bagus kok. Malah lebih apa ya, kalau seperti ini lebih sopan kelihatannya, kan itu kan. Nah, jadi orang pun memandangnya juga enak, dalam arti oh ini mah wanita baik-baik. Coba misalkan memakai kerudungnya, oh ada bungkut itu kan, bungkut kaluhur gitu kan, panjang ini, siga apa namanya, buntut kuda gitu kan. Ya kan, dia tuh jangkung gitu, terus diual gitu kan. Nah seperti itu ya. Nah jadi ini simple tapi tetap menambah kesan bahwa dia itu wanita baik-baik gitu kan, karena ya nggak mau menampakkan gitu kan, walaupun bagus kan. Oke, selanjutnya, nah ini contoh seragam sekolah syar'i ya. Ini kalau laki-laki ya, nah, tidak ketat ya, tidak membentuk lekuk tubuh ya. Kalau perempuan nah kan seperti ini ya, kerudungnya menutup dada sampai telapak tangan, pakai rok ya, seperti ini ya. Lanjut, nah pakaian muslimah nih, lihat ya, ya kan tuh. Nah, longgar pakaiannya, jilbabnya, kerudungnya menutup seluruh bagian dada, ya kan? Tapi lihat, keren kan? Nah, lanjut. Nah, oke. Kaki juga termasuk aurat, maka dari itu dianjurkan memakai kaos kaki, ya. Nah, tetap modis, ya kan? Tetap modis, bagus dilihat, enak dipandang, sebagainya, ya. Tertutup auratnya. Oke. Nah, tuh. Mungkin dipadu-padankan dengan apa itu ya namanya, kardigan gitu kan, tetap bagus. Nah ini di sini ada penjelasan bahwa seluruh bagian tangan adalah aurat kecuali pergelangan tangan hingga jari-jari ya. Jadi saran dari Bapak untuk lebih aman itu gunakan handsock. Jadi kalau misalkan wanita pakai handsock keren kok ya. Laki-laki pun di pandangan saya sebagai laki-laki gitu ya, lebih bagus ketika dia menggunakan handsock, lebih aman dari apa yang namanya aurat. Nah kan itu kan. Nah tetap stylish tapi menutup aurat ya. Oke. Nah, ya kan? Tuh, masih modis, gaul, ya kan? Tapi tetap syar'i. Bagus. Ya. Nah, ini dipadu-padankan dengan kardigan atau apa ya namanya itu ya. Kan bagus kan? Nah, stylish, tetap gaya, kan gitu kan? Nah, ini yang nikah pun ada kok. Pakaian-pakaian syar'i buat nikah, ya kan? Nah, jadi walaupun acaranya menikah tetap syar'i gitu kan. Nah, ini rekomendasi dari Bapak ya, siap-siap buat kalian semua kalau Bapak sudah menikah. Alhamdulillah Bapak pun ketika nikah ini pakaiannya seperti ini yang warna coklat ini ya. Nah, ini pakai
apa